Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan kita bersyukur Allah menambahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dianugerahi Allah ilmu, umur yang panjang untuk semakin bersyukur, kemudian diberi Allah keluasan rizki yang halal, yang luas, yang barokah. Amin. Ambu jaya jangan lolo Pak. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa dengan rahmat Allah senantiasa istiqomah untuk menghaturkan salawat dan salam, untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semua kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua berada dalam bendera liwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pada pertemuan terakhir kita semua membahas tentang bagaimana utamanya sholawat kepada baginda Rasul, bagaimana keistimewaan dari baginda Rasul, bagaimana kedudukan membaca sholawat kepada baginda Rasul, sehingga dengan sholawat itu
akan menjadi jalan bagi kita semua mendapatkan keutamaan dan keistimewaan. Makanya ini istimewa karena membaca adalah bukti kita mengamalkan perintah Allah, bukan perintah yang lain, bukan amalan-amalan yang lain. Karena kalau sholawat ini Allah bahkan menyampaikan kepada kita bahwa Allah pun juga bersolawat. Kalau sholat Allah memerintahkan kita, puasa memerintahkan kita, sedekah memerintahkan kita, haji memerintahkan kita. Tapi ketika sholawat bahkan Allah pun mengamalkan membaca sholawat tersebut. Ini semua menunjukkan keistimewaan dari membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pada pertemuan terakhir kita membahas bagaimana keutamaan membaca sholawat pada hari Jumat. Membaca di hari Jumat, maka itu semua memberikan arti kepada kita untuk berupaya mengamalkan, khususnya ya, bukan berarti di luar hari Jumat itu tidak istimewa, tetapi ketika hari Jumat itu lebih istimewa. Bagaimana kemudian disampaikan? Rawa Abu Dawud wan Nasa'i Aus radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i dari Aus, semoga Allah ridha kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, maka seutama-utamanya bagi kalian dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fa'aktsiru, maka perbanyaklah kepadaku, kata Rasulullah, untuk membaca sholawat. Fa inna sholatakum ma'rudah, karena sesungguhnya sholawat kalian itu yang dibacakan untukku itu ma'rudah, ditampakkan. Jadi tidak ada bagi kita semua, tidak ada yang sia-sia membaca sholawat. Karena setiap sholawat yang kita baca pada hari Jumat, terutama hari Jumat itu bukan hanya hari Jumat, tetapi setelah asar dari hari Kamis, itu sudah masuk itu. Maka pada saat itu perbanyak baca sholawat. Malam Jumat, ba'da asar sampai Jumat sebelum maghrib. Itu. Redaksi apa saja? Banyak baca sholawat, ragamnya macam-macam, silahkan dipilih. Karena sholawat yang kita baca itu ma'rudah, ditampakkan kepada Rasulullah, ditunjukkan kepada Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, ketika disampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, sholawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Maka kemudian para sahabat ini bertanya, "Loh Rasul, bagaimana ditampakkan kepada panjenengan? Wa kaifa tu'radu sholatuna alaika, ditampakkan kepada kami solawat dari, ditampakkan kepada panjenengan solawat dari kami."
Wa qad aramta, sedangkan panjenengan Rasul itu sudah dikebumikan, sudah ada dalam bumi. Maka kemudian ai balaita, engkau sudah menghadapi alam yang lain. Qala inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadil anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Jadi para nabi, para aulia, kekasih Allah, semuanya itu diharamkan jasadnya untuk dihancurkan oleh bumi. Makanya tidak bisa. Ini keistimewaan. Kenapa? Karena kedudukan mereka istimewa pun, maka mereka mendapatkan tempat yang khusus. Dan ingat Pak, aulia itu, wali-wali Allah itu tidak hanya yang penampilannya. Yang tahu itu hanya dia dan Allah. Tetapi sesama kekasih Allah, mereka saling mengetahui siapa. Dan mereka tidak mau identitasnya itu diketahui oleh orang lain. Makanya tidaklah tahu siapa wali itu kecuali dia juga adalah wali. Tidak ada yang tahu. Kenapa kalau sudah ketahuan itu kemudian sedih? Maka dia hanya ingin diuji oleh Allah, hanya ingin dekat dengan Allah, hanya ingin diketahui oleh Allah, bukan sama makhluk Allah. Kalau kita ini kan pengen dipuji sama makhluknya, pengen dipanggil siapa, pengen disebut siapa. Tapi kalau mereka banyak macam-macamnya. Yang paling masyhur itu wali al-malamatiyah, yang justru membuat dia itu dihina oleh orang lain, dicaci oleh orang lain. Dia tidak mau menampakkan dia. Ada mohon maaf jadi orang gila, padahal nggak gila Pak. Kan banyak kisah itu. Ketika Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid bilang di Tegal, nah ini yang saya baca ya, di Tegal itu kamu datangi, ada orang ciri-cirinya begini, biasanya dia mondar-mandir di pasar. Loh dia orang gila, bukan. Bilang salam dari saya. Masya Allah, bener Pak, dicari di Tegal ketemu orangnya yang dalam tanda kutip gila itu. Ketika disampaikan ada salam dari Kiai Abdurrahman Wahid, Masya Allah, langsung nangis. Sama kisahnya Kiai Said Agil Siroj ketika ke Mekah, mau ketemu wali katanya sama Gus Dur. Ketika ketemu sama wali, penampilannya ini bukan. Ternyata orang yang dalam tanda kutip tidak dianggap oleh orang lain. Tidak dianggap oleh orang lain. Ketika diberitahu Pak, marah. Wah kamu ini membocorkan rahasia. Karena dia sudah tidak bisa aman, tenang. Gitu. Makanya inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yazanun. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih, mereka justru mencari itu. Tidak pengen ketahuan, tidak pengen nampak. Itu semua menunjukkan keistimewaan. Sebagaimana disebutkan al ulama warathatul anbiya. Kenapa kok bisa punya kedudukan seperti itu? Karena memang mereka yang melanjutkan perjuangan para aulia.
melanjutkan perjuangan para nabi. Jadi mari kita semangatkan diri kita. Kalau memang kita ini cinta kepada Rasul, bahwa kita ini rindu kepada Rasul, perbanyak sholawat. Terutama ketika malam Jumat, terutama di luar hari itu perbanyak baca sholawat. Tapi ketika datang malam Jumat, tambah lagi perbanyak membaca sholawat. Wa fi sunani Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnadin sahih. Dari Sunan Abi Daud dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, dengan sanad yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aradda alaihi salam. Tidaklah, kata Nabi, seorang pun dari kalian ketika dia membaca sholawat kepadaku, kecuali, kata Rasul, Allah kembalikan kepadaku ruhku, jiwaku, kata Rasulullah, sampai aku menjawab setiap salam dari kalian. Jadi kalau kita uluk salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh, maka ini berarti kita mengamalkan yang disampaikan oleh Rasul. Apa maknanya? Allah mengembalikan jiwa Rasulullah untuk menjawab salam dari kita. Kalau bisa dikombinasi, Pak. Ada kalanya baca sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ada kala kita lengkapi dengan salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bayangkan, ini Rasulullah sampaikan. Jadi kalau ada di antara kita yang uluk salam, dikembalikan oleh Allah jiwa Rasulullah itu untuk menjawab, saking istimewanya kedudukan sholawat dan salam ini. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, rawal Imam Ahmad an Abi Tolha al-Ansari, diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abi Tolha al-Ansari qala, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman tayyiban nafsi yara fi wajhil bishr. Diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah itu ketika mendapati datang waktu pagi hari, Rasulullah itu kelihatan nampak segar, senang, wajahnya sumringah. Maka kemudian ketika Rasulullah nampak senang, bahagia, kayak bapak-bapak ini habis subuh, ya, wajahnya senang semua. Senang semua, Pak? Halo? Akhir bulan, Pak? Ya, ntar lagi awal bulan, awal tahun malah. Jadi ketika Rasulullah itu suatu pagi nampak wajahnya berseri-seri, senang, sahabat ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kok begitu bahagianya, bahagia senang begitu ya? Qalu ya Rasulullah asbahtal yaum tayyibun nafsi yara fi wajhikal bashar. Ya Rasul, panjenengan pagi ini, hari ini begitu bahagia Rasul, nampak di wajah panjenengan sumringah, senang. Qala ajal, benar. Atani atin min Rabbi azza wa jalla, datang kepadaku utusan dari Allah azza wa jalla. Faqala, maka kemudian berkata, apa yang disampaikan oleh utusan Allah ini? Man shalla alaika min ummatika salatan
kataballahu lahu biha asyra hasanat. Ini Pak, mari kita dengarkan dengan seksama. Barang siapa yang bersolawat kepadamu Rasul dari golongan umatmu, solatan, satu kali solawat, kataballahu lahu biha asyra hasanat, maka dicatat satu solawat itu, satu solawat yang kita baca itu 10 kali kebaikan. Satu solawat 10 kebaikan. Apa selesai? Belum. Apalagi wa maha anhu asyra sayyiat, dan dihapuskan untuknya 10 kejelekan. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, ini kalau bukan karena keistimewaan Rasul. Makanya kita ini Pak, yang kita cari itu orang-orang yang dekat. Wong di dunia saja dekat sama orang yang berilmu dapat, dekat sama orang yang dermawan dapat. Pokoknya dekat sama siapapun akan memberikan arti. Dekat sama khairul anam, dekat dengan sebaik-baiknya manusia, karena kita istiqomah membaca solawat. Itu tadi, satu solawat kepada Rasulullah memberikan kita 10 kebaikan, sekaligus menghapus dari kita 10 kejelekan. Masya Allah. Jadi benar-benar Pak, Rasulullah itu begitu cintanya Rasulullah kepada kita, sampai sedemikian dampaknya, artinya, istimewanya Rasulullah mengucapkan solawat saja dampaknya kepada kita luar biasa. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah untuk istiqomah membaca solawat kepada Rasul. Ini biasanya kalau kita baca solawat dapat 10 pahala, iya sudah. Tapi tidak hanya itu tadi, 10 kebaikan sekaligus dihapus 10 kejelekan, dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Wa rafa'a lahu asyra darajat. Apa selesai Pak? 10 kebaikan dihapus 10 kejelekan? Belum Pak. Ini lagi, diangkat oleh Allah 10 derajat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Makanya kenapa kok ulama-ulama solawat? Karena begitu dampaknya kepada kita. Dapat pahala 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat derajatnya 10 kali lipat. Allahu Akbar. Wa radda alai mithlaha, dan itu berlaku terus sebagaimana dia mengamalkannya. Allahu Akbar. Jadi mari kita diberi keistimewaan seperti ini, diberi khususiyah seperti ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan. Jangan sampai kemudian kita lalai dengan keistimewaan yang diberikan kepada baginda Rasul. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu ayyukala lahu bil mikyalil awfa idza shalla alaina ahlul bait falyaqul Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada redaksi dari Abi Hurairah, barang siapa yang ingin disenangkan, diberi kebahagiaan
dengan timbangan amal yang sempurna, timbangan amal yang sempurna. Idza shalla alaina, jika bersolawat kepada kami ahlul bait. Ahlul bait berarti keluarganya Rasul, ya. Falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyi wa azwaji ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi yang dibaca redaksinya ini. Mari bersama-sama, Pak. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini redaksinya. Jadi maksudnya selain bersolawat kepada Rasul juga bersolawat kepada ahli baitnya, keluarganya Rasul. Yang paling gampang, kalau ini panjang bisa ini, Pak, alternatif. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, wa ali, dan keluarga Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, atau yang umum wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau saya enggak tambahi ala, saya langsung Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi bukan hanya ke Rasulullah, tapi juga kepada keluarga Rasulullah. Makanya saya kalau tahlil itu di akhir Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala habibika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Jadi semuanya diberi sholawat sebagai bentuk penghormatan kita. Ini keutamaannya. Kepada Rasulullah bagus, tapi untuk menyempurnakan timbangan itu, nah keluarganya Rasul juga bawa. Keluarganya Rasul bawa, sebutkan juga, ya, agar supaya dapat keutamaan sempurna timbangan amal kita ini. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai. Selanjutnya, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, semoga Allah ridha kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal lail, bahwa Rasulullah itu ketika berada memasuki, ya, di sepertiga malam, qoma. Jadi Rasulullah, Pak, kalau sepertiga malam itu qoma, berdiri, bangun, kemudian berkata, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya ayyuhan nas udzukurullah, hei manusia, ingatlah kepada kalian, kepada Allah. Ingatlah kalian kepada Allah. Wahai manusia, ingatlah kalian semua kepada Allah. Jadi kalau sepertiga malam itu Rasulullah menyampaikan demikian. Udzkurullah, ingatlah kalian semua kepada Allah. Ja'atir rajifah. Rajifah itu nafhatul ula, tiupan yang pertama. Kemudian tatsba'uhar radifah, kemudian diikuti dengan panggilan yang kedua. Apa?
tiupan yang kedua. Ja'atil maut bima fihi, ja'atil maut bima fihi. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan, kalian ini akan didatangi kematian, kalian ini akan didatangi kematian. Diingatkan ini Rasulullah mengingatkan kita semua. Qultu, maka ketika disampaikan demikian kepada para sahabat kaum mukminin,